Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Baitul Adli, Kejaksaan Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, baik itu salat zuhur berjamaah maupun ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini kita masuk ke tanggal 12 Ramadan dan bertepatan dengan 12 Maret. Artinya kita sudah lalui sekitar 11 hari dan hari ini adalah hari yang ke-12. Di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah ada salat tarawih. Salat tarawih. Salat tarawih itu artinya istirahat. Tarawih berasal dari kata tarwihah, jamak dari kata tarwihah. Jamak itu artinya bentuk banyak dari kata tarwihah. Ya, kenapa disebut dengan tarawih? Karena solatnya banyak istirahatnya. Solatnya banyak istirahatnya. Ustaz, malah kita enggak istirahat, Ustaz. Ya, habis 2 rakaat langsung solat lagi ya guys. Aslinya adalah pakai istirahat. Ya. Nah, istirahat di situ dulu para sahabat ada yang ngisinya dengan tawaf. Itu yang dilakukan oleh penduduk Mekah yang ada Ka'bah di sana. Jadi mereka habis 4 rakaat tawaf dulu. Ya, istirahat, ada yang tawaf, ada yang istirahat. Kemudian habis 4 rakaat istirahat lagi, sebagian tawaf, sebagian istirahat. 4 rakaat lagi, sebagian tawaf, sebagian istirahat. Ya, dilaksanakan 20 rakaat. Lalu 4 rakaat lagi ada yang tawaf, ada yang istirahat. Jadi istirahatnya itu sekitar 7 kali tawafan. Ya, 7 putaran tawaf. Bisa kita bayangkan berapa lama itu? Ya, itu istirahatnya. Itu aslinya seperti itu. Jadi penduduk Mekah itu sholatnya 20 rakaat dari dulu, dari masa Umar ibn Khattab sampai sekarang masih 20 rakaat. Ya, dulu istirahat setiap 4 rakaat, istirahat setelah 4 rakaat, istirahat setelah 4 rakaat, istirahat setelah 4 rakaat, istirahat. Jadi 4 kali istirahat. Ya. Nah, orang Madinah, ya, karena orang Mekah istirahatnya pakai tawaf. Orang Madinah ya nambah rakaat, Pak. Ya. Yang 4 kali tawaf tadi diganti dengan 4 kali 4 tarawih tambah 16. Jadi 20 ditambah 16 36. Itu dilakukan sejak masa Umar juga. Ya, jadi sejak masa Umar itu sampai ada yang 36 rakaat. 36 ditambah 5 witir jadi 41. Ya. Kayak Kejaksaan Agung lah sholatnya ya, 41 rakaat ya. Orang Indonesia istirahat juga, Pak. Istirahatnya diisi apa? Dengan salawatan. Jadi itulah sejarah kenapa ada salawatan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Itu ganti istirahat tadi. Supaya istirahat ya. Jadi maka diisi dengan tawaf, ya, dengan salawat. Kalau orang Mekah tawaf, orang Madinah tambahin rakaat, orang Indonesia tambahin salawat. Itulah sejarah kenapa adanya salawat. Itu disebutkan di dalam kitab At-Tarawih Aksar min Alfi Amin fil Masjidin Nabawi yang dikarang oleh Profesor Dr. Atiyah Salim, ya, guru besar di Universitas Islam Madinah dan qadhi itu hakim di Madinah, di mahkamah tinggi di Madinah, ya. Kemudian beliau juga guru di Masjid Nabawi dulu waktu saya kuliah di Madinah. Itu beliau mengatakan bahwa dulu orang Mekah sholatnya 20 rakaat. Dalam bukunya Sejarah Tarawih lebih dari 1000 tahun di Masjid Nabawi. Dulu orang Madinah 20 rakaat, setiap 4 rakaat istirahat diisi dengan tawaf. Orang Madinah enggak mau kalah karena enggak ada Ka'bah di Madinah, lalu ditambah lagi 16. Maka jadi 36 rakaat dan witirnya 5 rakaat jadi 41. Ya. Nah, di negara lain karena enggak ada Ka'bahnya untuk tawaf, maka diisi dengan salawatan.
salawatan. Jadi itu sejarah salawatan, ya. Jadi bukan orang Indonesia ngarang-ngarang, bukan. Karena kepengen ngisinya dengan istirahat, tapi istirahatnya jangan cuma-cuma, istirahatnya diisi dengan salawatan, ya. Intinya nggak usah berdebat masalah salawatan, ya. Karena itu hal-hal yang baik nggak pernah salah, insya Allah, ya. Kecuali kalau ya antara rakaat tadi diisi dengan joget, nah baru masalah, ya. Kalau diisi dengan joget baru masalah, diisi dengan main wayang baru masalah, ya. Kalau diisi dengan salawatan nggak masalah, diisi dengan rakaat lagi silakan, diisi dengan ini. Intinya bahwa Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan malam-malam Ramadan diisi dengan ibadah, ya. Dalam hadis Nabi bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang beribadah di malam hari bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nabi tidak menyebutkan berapa rakaat tarawih. Nabi cuma mengatakan siapa yang beribadah di malam hari bulan Ramadan. Nabi tidak menyebutkan berapa rakaat. Dari situ Umar Ibnul Khattab, Umar yang pertama kali nganjurkan 20 rakaat, ya. Kenapa? Karena Nabi nggak membatasin itu yang pertama. Karena Nabi nggak membatasin jumlah rakaatnya. Yang kedua, sholatnya Rasulullah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, sholatnya Rasulullah berapa rakaat? Nabi sholatnya 11 rakaat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Maka Rasulullah yusalli fi layali Ramadan wala fi ghairiha aktsara min 11 rakaat. Nabi tidak pernah sholat di malam Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Shalla arba'an, beliau laksanakan 4 rakaat. Wala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya bagaimana panjangnya sholatnya Rasulullah dan bagusnya. Summa shalla arba'at, lalu beliau laksanakan 4 rakaat lagi. Wala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya. Summa shalla thalathat, lalu laksanakan 3 rakaat. Wala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya. Ini menunjukkan betapa sholatnya Rasulullah itu, ya, tidak terlalu penting jumlah rakaat, tapi bagus dan panjangnya yang penting itu. Bagus dan panjangnya. Terkait dengan panjangnya, diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah Ibnul Yaman. Hudzaifah Ibnul Yaman pernah mengatakan, dia sallaitu khalfan Nabi fi layali Ramadan. Aku pernah salat di belakang Rasulullah di malam Ramadan. Faqara'a surat Al-Baqarah. Beliau membaca surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ada 287 ayat, ya. Jadi 287 ayat. Itu 1 rakaat. Cukup dengan Al-Baqarah? Enggak. Beliau lanjut dengan surah Al-Imran. Ya, surah Al-Imran begitu juga. Ya, jumlahnya 200-an juga. Summa qara'a surata An-Nisa. Lalu disambung dengan surah An-Nisa. Ya, itu dalam 1 rakaat. 3 surat. 3 surat kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya 5 juzan, ya 5 juzan, ya, atau bahkan masuk ke juz yang ke-6. Jadi artinya panjang sekali sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai 6 juz atau 5 dan 6 juz 1 rakaatnya. Makanya kata Hudzaifah Ibnul Yaman, sallaitu khalfa Rasulillah fi lailatin min layali Ramadan, wa kana salatuhu ila thuluthil lail. Salatnya itu sampai 1/3 malam untuk malam yang pertama. 1/3 malam kira-kira jam 10, ya. Di sini sampai jam 10 juga, ya. Di malam yang kedua bukannya berkurang, tapi malah naik ila nisfil lail, sampai pertengahan malam jam 12. Malam yang ketiga salatnya Rasulullah ila thulutsail lail, sampai 2/3 malam, kira-kira jam 2 malam, ya. Jam 2 malam. Jadi itulah sholatnya Rasulullah. Jadi malam Ramadan itu enggak penting jumlah rakaat, tapi yang penting banyak, panjang, ya, dan bagus. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah tadi mengatakan, ma qara'a Rasulullah ayat at-tasbih illa sabbah, wa ma qara'a ayat al-'adzab illa ista'adha. Tidak ada ayat-ayat terkait dengan nikmat Allah melainkan Nabi mengucapkan subhanallah. Ya, tidak ada terkait dengan surga melainkan Nabi meminta, ya Allah berikan aku surga yang kau sebutkan dalam ayat ini. Tidak melewatin ayat-ayat azab melainkan Nabi meminta perlindungan, ya Allah aku berlindung dari azab yang kau sebutkan dalam ayat ini. Artinya Rasulullah sholatnya itu sangat panjang sekali, sampai 2/3 malam. Bahkan ada sebagian riwayat menyebutkan
Ya, Rasulullah salatnya itu sampai mendekati subuh, sampai sahabat khawatir nggak bisa sahur. Ya, lalu mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau nafaltana lailah, kalau kenapa kita salatnya nggak mentok aja sampai subuh gitu kan? Ya, bukan ngambek, bukan. Ya, kenapa nggak mentok sampai subuh aja? Itu ngambek baru. Ya, enggak, kepengen sampai subuh. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man shalla ma'al imam, siapa yang salat bersama imam hatta yansharif, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dia dapat pahala sampai semalam penuh. Jadi dia dapat pahala ibadah semalam penuh. Jadi kalau kita mau dapat pahala ibadah semalam penuh, kita ikut imam sampai selesai. Mau imam 11 kita ikutin, mau imam 23 kita ikutin. Ya, nggak perlu berdebat jumlah rakaat, karena intinya kita dianjurkan memperbanyak ibadah. Kita dianjurkan memperbanyak ibadah. Semakin banyak ibadah kita di malam Ramadan, maka semakin besar peluang kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi enggak perlu berdebat, karena masalah salat tarawih itu bukan masalah prinsip. Kecuali kalau berdebat masalah apakah salat zuhur wajib, nah ini baru masalah ini. Ya, karena ulama udah sepakat zuhur wajib. Tapi kalau jumlah rakaat tarawih itu ulama tidak membatasin sama sekali. Kenapa? Karena ini ibadah sunnah. Prinsipnya ibadah sunnah enggak ada batas. Ibadah sunnah apapun enggak ada batas. Mau umroh setiap hari silakan. Ya, karena umroh sunnah. Mau sedekah 1 M silakan, 1 triliun silakan, gitu kan? Karena sunnah. Tapi kalau zakat dibatasin. Zakat dibatasin 2,5%, ya 2,5 kilogram zakat fitrah, gitu kan? Dibatasin. Tapi kalau untuk yang sunnah nggak dibatasin. Sholat sunnah silakan sebanyak mungkin, selama inti laksanakan bukan pada waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Yang dilarang sholat sunnah itu cuma 3 waktu. Pertama setelah subuh, setelah asar, dan menjelang zuhur. Itu yang dilarang sholat sunnah. Menjelang zuhur sekitar 10 menit. Kalau zuhurnya jam 12.05 menit, berarti jam 12 kurang 5 itu sudah nggak boleh lagi kita sholat sunnah, kecuali masih ada pengecualian. Sholat tahiyatul masjid boleh, sholat sunnah wudhu masih dibolehkan. Tapi kalau sholat sunnah yang lain maka tidak dibolehkan, kecuali sholat gerhana. Sholat gerhana boleh, karena sholat gerhana nggak bisa ditunda. Jadi itu terkait dengan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah tidak ada batas jumlah rakaat, nggak perlu berdebat, apalagi berantem, karena berantem itu yang dilarang di dalam Islam. Ya, Islam adalah agama pemersatu. Islam adalah agama yang mengeratkan hubungan. Makanya kita dianjurkan untuk sholat berjamaah supaya melatih kebersamaan dan melatih taat kepada imam, taat kepada pemimpin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.